Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rusdi, mantan Kepala Sekolah SDN Baban 1. Yang saya hormati Bapak Suroso, selaku PLT Kepala Sekolah SDN Baban 1, Bapak Ibu Guru SDN Baban 1 yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama dinas, yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rusdi atas dedikasinya, pengabdiannya di SDN Baban 1 ini, sehingga Baban 1 dapat dibawa menjadi kedamaian dan pelaksanaan pendidikan yang maksimal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Rusdi selama bertugas di SDN Baban ini kerjasama dengan baik dengan pengawas, selalu konsultasi dengan pengawas, dan selalu saya diberitahu sedikit apapun masalah yang ada di Baban 1 ini. Oleh karena itu terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan amal baik Bapak Rusdi di sekolah ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami walaupun bergaul sebentar dengan Bapak Rusdi, apabila ada kata yang kurang berkenan, tingkah laku dan sebagainya, menyinggung perasaan dan sebagainya, saya secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kepada Pak Suroso selaku PLT di tempat SDN Baban 1 ini, perlu saya sampaikan bahwa PLT ini Pak Suroso guru, tapi mendapat tambahan tugas sebagai kepala sekolah. Intinya Pak Suroso tidak mendapat tunjangan kepala sekolah. Maka dari itu, atas kerelaannya kepada Pak Suroso untuk mengabdikan diri tambahan tugas, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tolong kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Baban 1 ini, kerjasamanya dukunglah Pak Suroso, sebab Pak Suroso selalu komunikasi dengan pengawas apa-apa yang terjadi di SDN Baban 1 ini. Pak Suroso, ada titipan dari kepala dinas ketika rapat pengawas, supaya akhir-akhir ini perlu diwaspadai. Ini yang perlu diwaspadai apa? Yang pertama, radikalisme. Radikalisme ini bentuknya seperti apa dan bagaimana? Ini ayo kita waspada bersama agar hal yang menimpa teman guru di Kecamatan Mending tidak terjadi di Kecamatan Gapura. Oleh karena itu diadakan pencegahan dini. Radikalisme ini bukan hanya menyangkut guru Pak Suroso, juga siswa. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi, tapi di Kecamatan Kalianget sudah terjadi dan saya atasi. Apa kejadiannya Pak? Ada siswa yang cadar masuk ke sekolah, 2 orang. Tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana sikap guru kalau begitu? Bagaimana sikap kepala sekolah? Akhirnya guru dan kepala sekolahnya panggil pengawas. Saya yang datang, kebetulan wilayah binaan saya datang ke sana. Di Baban kata dibiarkan begitu. Siswa dibiarkan, jangan disentuh. Siswa itu tidak tahu apa-apa tentang radikalisme. Itu yang tahu orang tuanya. Maka dari itu panggillah orang tuanya. Setelah orang tuanya dipanggil, jangan dilarang.
pakai cadar. Karena itu kalau disentuh pasti menjawab kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing itu dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita mempersilahkan kepada wali murid yang bersangkutan jika ada ya Pak di kemudian hari, dipersilakan, tetapi jangan mengganggu hak prerogatif guru, hak prerogatif kepala sekolah. Contoh, siswanya ulangan agama dapat 65, sehingga dalam rapor juga taruh 60. Orang tuanya tidak terima. Wah, ini kok taruh 60? Kan anak saya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dia melaksanakan ibadah pakai cadar dan sebagainya. Kok bisa 60? Nah, ini namanya mengganggu hak prerogatif guru. Jadi guru menilai bukan dari pakaiannya, dari kemampuan intelektualnya. Jelaskan. Jadi komitmen dengan wali murid yang bersangkutan. Yang kedua, cadarnya itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Kamu mengerjakan matematika kok tidak selesai? Iya Pak, kan saya pakai cadar, mengganggu kalau lulus. Jangan Pak. Itu diungkapkan pada wali muridnya. Silakan pakai cadar tapi jangan mengganggu proses pembelajaran. Loh kamu kok tidak ikut olahraga? Iya Bu, kan saya pakai cadar, tidak bisa lari. Jangan dibuat alasan cadarnya. Silakan pakai cadar, jangan dilarang. Kalau dilarang dia pasti komen. Komennya mesti undang-undang. Jadi undang-undang pakaian di sekolah itu kalah dengan undang-undang dasar 45 lebih tinggi. Jadi kita tidak boleh menentang itu, tetap. Jadi dibuat komitmen bersama dengan wali muridnya. Enggak, saya berpikir panjang Pak Suroso karena di Kecamatan Kanyangan awalnya 1 sekolah, sekarang sudah 2 sekolah. Awalnya 1 siswa, sekarang sudah 2 siswa. Itu panjang. Ya, pakai cadar ke sekolah. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi jangan mengganggu proses pembelajaran, jangan mengganggu hak prerogatif guru. Terus yang ketiga, cadarnya jangan dibuat alasan dalam tidak mengikuti pelajaran. Jangan dibuat alasan. Misalnya kan sekarang ada P5 praktek dan sebagainya ya kan. Kemudian tidak, saya tidak akan melaksanakan karena saya itu ribet pakai cadar. Jangan seperti itu. Itu kan mengganggu kepada proses pembelajaran. Jadi dibuat komitmen seperti itu. Jangan dilarang, kalau dilarang kuat nanti. Ya, itu radikalisme. Selain radikalisme terhadap guru, juga terhadap siswa kita. Karena sekarang disinyalir sebenarnya terutama sudah banyak, bahkan guru-guru sendiri banyak yang sudah pakai cadar juga. Itu yang pertama titipannya mengenai radikalisme. Waspada terhadap radikalisme. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru, kompetensi guru melalui PMM, progres mengajar mandiri. Jadi Bapak Ibu guru tidak ada penataan IKM, implementasi kurikulum merdeka, tidak ada. Kemudian Bapak dan Ibu guru dapat informasi mengenai kurikulum merdeka dari mana? Dari PMM. Jadi PMM-nya Bapak dan Ibu itu dibuka. Dari itu, kalau PMM semua dibuka, berarti Ibu sudah mendapat informasi mengenai IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru melalui Zoom meeting atau melalui diklat Zoom yang diadakan melalui institusi pendidikan, baik itu oleh LPMP atau lembaga-lembaga lain penyelenggara diklat mengenai pemantapan pelaksanaan kurikulum merdeka.
Jadi kalau K13 bapak dan ibu dibuka ikut penataran tatap muka, sekarang tidak ada seperti itu. Jadi tinggal kreativitas bapak dan ibu, buka. Kaulah awalnya ngantos bukan gini ya pengawas saya tata kurikulum merdeka. Ternyata setelah tanya, akhirnya saja mengikuti, belum terlambat. Silakan bapak dan ibu dibuka PNN. Silakan ikuti diklat atau seminar-seminar yang ada di WA itu. Ada seminar gratisnya itu. Kemudian bagaimana materinya? Silakan dibuat materi pembelajaran di banyak materi pelajaran untuk masyarakat ada banyak. Jadi sekarang bukan top down dari atas ke bawah, bukan. Jadi sekarang bapak dan ibu kreatif. Kan belum ada penataran, Pak, mana saya punya silabus? Jangan seperti itu jawabnya. Tinggal ditanya, ibu punya HP? Iya di HP-nya. Tinggal begitu. Iya. Jadi sekarang tidak ada anggaran untuk diklat penataran masalah 3M. Cukup. Kalau yang itu kan ada Pak di Gapura Barat, itu kan usaha dari K3S kerjasama dengan penerbit Erlangga, bukan dari dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan tidak ada. Itu usaha K3S, Pak Ilyas gabung Pak ini kan Erlangga, pendedakan informasi, guru-guru datangkan narasumber, siapa tahu ada kesulitan dan sebagainya. Datangkan Bu Eli, datangkan Mas Saleh Horman. Itu upaya dari K3S Kecamatan Gapura untuk meningkatkan kompetensi guru. Jangan mengharap seperti K13 kan hilir. Iya kan kelas 1 4 hilir. Sekarang tidak ada seperti itu. Jadi ibu silakan berteman dengan HP. Dibuka itu. Iya, itu sekarang. Jadi peningkatan kompetensinya lain. Pak, saya tuh waktu orang soal, saya juga kayak kenapa? Besok dia kajo. Kan tuntutan, ini sudah tuntutan. Bendera sampean kau udah juga. Kau udah Pak tahun lagi, saya nyosol Pak Rusdi pensiun juga. Saya juga mau pensiun. 4 tahun. Dia nggak begitu lama, 4 tahun. Mungkin dengan ibu lebih dulu sampean. Iya. Tapi paling 2 tahun lebih dulu sampean atau 1 tahun. 27 pensiun saya. Bulan depan ini. Udah bulan depan. 52 hari lagi. Pensiun. Apa sehat walafiat pensiun? Iya. Syukur itu. Bisa pensiun. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman guru yang tak mencapai pensiun, sudah sakit duluan, banyak. Bahkan di Kecamatan Gapura ada Pak Rusdi, saya itu diusulkan cuti selama 1 tahun karena sakit. Nanti setelah selesai cutinya langsung pensiun, enak kan? Iya, daripada sakit Pak dipaksa untuk masuk. Kan kasihan, lebih baik diusulkan cuti tahunan, haknya semua diterima, orangnya di rumah. Apa yang dapat saya bantu? Ya hanya itu Pak. Kalau butuh obong tak kira, butuh apa tak bisa. Yang saya bisa buat adalah kebijakan seperti itu. Guru Panagen, guru Panagen. Gampangnya, guru gampangnya. Guru gampangnya. Sudah, itu sudah dapat SK cuti 1 tahun, nanti langsung nyambung dengan pensiunnya, enak. Saya nggak tahu bahwa itu suaminya Lis. Dapat semuanya hanya semua, tapi tak terlalu juga. Yang bocor dari Pak. Yang bocor
Prosedur. Kan bukan wilayah saya. Kan ada pengawasnya sekarang. Hah? Ada. Iya, tapi belum saya belum terima SK. Saya belum terima SK. Kalau sudah terima SK, saya hanya membantu, tidak melangkah sejauh itu. Tapi kalau Gapura Tengah, karena wilayah binaan saya, ya saya melangkahnya tidak tanggung-tanggung, Mas. Melangkahnya tidak tanggung-tanggung. Tapi kalau bukan binaan saya, memang iya, membantu sih membantu. Misalnya Pak, kalau ini ya baru dibantu ya dibantu, diawasi ya diawasi. Tapi kalau melangkah lebih jauh sampai menyentuh pada kepegawaian dan sebagainya, ya saya harus pikir 2 kali dulu. Tapi kalau Gapura Tengah itu memang kan bagian saya. Apa permasalahannya? Ya alhamdulillah SK-nya sudah keluar, orang di rumah. Haknya semua penuh, tidak usah melaksanakan tugas. Saya katakan pada tulis, engkau tak bisa bantu apa, hanya bisa kebijakan seperti ini. Ya alhamdulillah, nanti langsung nyambung pada pensiun. Jadi kalau ada kontrolan, inspektorat apa, aman dia, aman. Haknya sudah penuh. Enak kan harus seperti itu. Kontroversi. Harus lain nama kafir Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, tolong sinergi dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pendidikan. Sinergi dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama komite sekolah. Mengapa demikian? Nah, ini lagi ada sekolah yang dilaporkan ke gubernur. Kok tidak dilaporkan ke gubernur karena pelaksanaan dalam pembelajaran itu tidak maksimal. Nah, kenapa tidak lapor pengawasnya? Masyarakat sekitar kok bisa lapor ke gubernur? Jauh gelap. Akhirnya turun dari dinas pendidikan provinsi tegur ke dinas pendidikan kabupaten. Dotong kopi, ayo maju. Mobil-mobil dotong. Ya itu kan masalahnya masalah sepele karena tidak ada kekeluargaan, tidak ada sinergi dengan masyarakat sehingga hal kecil kuat jadi besar. Karena enak juga. Saya lebih baik terkenal karena prestasi daripada terkenal karena masalah kasus. Iya, kasus. Jadi koordinasi yang baik dengan masyarakat, terutama manfaatkanlah komite sekolah. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini mudah-mudahan pengalaman yang agak baik tidak terjadi di SDN Baban 1 ini. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan bapak dan ibu guru. Terus dalam proses pembelajaran juga, tolong bapak ibu pakai nuansa yang baru. Apa nuansa yang baru? Kalau dulu zamannya ibu-ibu yang senior ini kan DDKH ya Pak, catat dengar duduk hafal. Jadi itu dulu DDKH, catat dengar duduk hafal. Kalau sekarang kan siswa aktif, siswanya yang aktif sekarang. Jadi bapak dan ibu memancing dengan berbagai macam pertanyaan sehingga anak kreatif pikirannya menjawab sesuai dengan pengetahuannya yang ada di lingkungannya dengan referensi buku-buku tentunya. Maka dari itu kreativitas bapak dan ibu merupakan penentu keberhasilan pendidikan di SDN Baban 1 ini. Jadi kalau bapak dan ibu gurunya diam, lagi naro buku nandur kayak jadi naro buku, tidak ada rasa kreatif untuk meningkatkan kemampuan baik pola pikir, pola bicara, kemudian pola-pola tindakan dari siswa, ya tidak bisa. Apalagi sekarang yang kemarin saya hari Kamis diundang oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk presentasi bagaimana pidato bahasa Madura. Presentasi di sana
macam-macam pidato sambutan panggih manten resepsi pernikahan dengan bahasa Madura, ya tentunya dengan menggunakan bahasa rarengkeun besar. Rarengkeun besar. Rarengkeun nikah macam bade pantun iki, bade kasa parkiran iki, bade bangsalan iki, bade kasa bangsalan, terus bade okara kanten iki. Saya praktekkan semuanya di Balai Bahasa yang hari Kamis. Kok kata Pak Ibu Ketua Balai Bahasa, kok baru ketemu sampian Pak? Sampian yang dipanggil dari Situbondo, dari Sumenep. Kalau Sumenep yang dipanggil tim Kemar Kampung maju semua. Jadi sekarang dari Balai Bahasa itu setiap siswa yang sudah mau lulus itu ada uji kemampuan berbahasa Indonesia. Uji kemampuan berbahasa Indonesia sebelum itu ditetapkan menjadi aturan wajib. Bapak dan Ibu sudah mulai sekarang untuk kelas 5, kelas 6 dalam 1 menit itu kalau bisa sampai 250 kata membaca kecepatannya kalau bisa. Yang membacanya ini di kelas 3 kalau tidak digenjot membaca, siswa itu bacanya lambat. Tinggi itu standarnya 250 kata per menit. Iya. Tapi kalau kelas 5, 6 insya Allah mampu. Kalau gurunya seperti apa? Ada juga, ada. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau naik tingkat, itu masih belum keluar aturannya, draftnya sudah. Ini akan diuji kemampuan berbahasa Indonesia. Bukan hanya TOEFL, uji kemampuan berbahasa Inggris. Sekarang ada juga uji kemampuan berbahasa Indonesia. Ya, diawali dari siswa, untuk siswa gratis, untuk guru-guru nanti berbayar. Nanti guru-guru berbayar. Ya kalau yang mau pensiun nggak usah ikut. Kemudian selanjutnya, di sini berapa orang kira-kira guru yang di bawah 50? Saya ingin tahu, 50 tahun. Dua sama Pak Daryanto yang PNS tadi. Pak Daryanto lagi. Yang PNS Pak. Yang PNS. Sakit ya. Yang PNS 2 orang. Iya. Yang P3 kan? Ya itu satu. Tidak ada yang P3 ini satu. PNS 1, P3. Satu. Yang di bawah 50. Ya. Senior semua Pak. Tolong yang 2 orang ini untuk aktif mengikuti program guru penggerak. Wajib ikutnya nanti guru penggerak. Mulai sekarang daftar guru penggerak. Saya WA Pak. Tolong Bapak dan Ibu kepala sekolah, guru-guru yang usianya 50 ke bawah tolong didata. Saya tahu non PNS. Jangan Bu. Ini calon pimpinan Bu. Jadi itu apa kedepannya, progres kedepannya, guru-guru yang penggerak itu calon kepala sekolah jelas. Nanti kalau sudah menjadi guru penggerak bisa nanti menjadi GPP, guru pengajar praktik. Setelah menjadi guru penggerak, jadi guru pengajar praktik. Guru yang mengajar praktik itu bisa dicalonkan pengawas mengganti saya 4 tahun lagi. Apakah P3K boleh Pak? Boleh. Sekarang ada aturan baru, regulasinya sudah keluar. P3K boleh menjadi kepala sekolah asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Yang gampang saja syaratnya. Yang pertama punya jabatan gubernur. Yang kedua
Yang kedua, setelah punya gabung, baru sertifikasi. Kalau belum sertifikasi, tidak bisa calon kepala sekolah walaupun usianya agak senior. Kemudian yang ketiga, guru penggerak. Guru penggerak. Kalau itu sudah dimiliki syarat-syarat lainnya menyusul, itu syarat-syarat yang harus ditempuh dengan sulit. Ya. Guru penggerak itu bisa 6 bulan ya sekarang, bukan 9 bulan. 6 bulan sudah dipercepat, disingkat. Biasanya kan 6 bulan, 9 bulan. Sekarang jadi 6 bulan. Alhamdulillah kita lihat sejumlah 270 guru sekecamatan Kayangan, baru 2 orang yang lulus guru penggerak. 2 orang yang lulus ya? Iya, baru lulus. Yang baru ini yang daftar yang angkatan ke-8, 3 orang yang sudah masuk, yang sudah lulus, 3 orang. Yang 3 orang ini ya nanti kalau sudah lulus jadi 5 orang. Sedangkan kebutuhan kepala sekolah di Kecamatan Kayangan 7 orang itu. Oleh karena itu di Kecamatan Gapura ini tidak ada sama sekali. Saya panggil berapa kali dengan Pak Kabit. Akhirnya nanti mungkin dalam bulan-bulan ini Pak Kabit akan turun ke Gapura, akan mendata langsung guru-guru yang usianya 50 ke bawah. Kita sudah wanti-wanti ke batu dinding. Di batu dinding itu ada batu dinding. Iya. Ada batu dinding. Terus di Banjar Timur, iya. Ada di Gapura Barat ada. Coba ikut semua, insya Allah bisa. Tidak ikut dan mau ribet. Iya ribet Pak. Ribet Pak. Ribet ya. Gapura tanpa persyaratan itu jadi kepala sekolah memang banyak yang tidak mau. Iya, apalagi pakai syarat. Untuk Gapura itu memang dari Pak Andi. Sama, semua begitu. Mengapa? Polanya tunjangan ke 121 tunjangan kepala sekolah. Persyaratan tadi ribet. Iya. Jadi mengapa 950 sebulan tambahnya? Tapi bagaimana lagi kita harus jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya titip kerjasama yang baik antara guru dan kepala sekolah. Yang kedua harus punya hubungan baik dengan masyarakat sekitar sehingga sekolah ini tidak disudutkan macam-macam, Yang ketiga, waspada dengan radikalisme, baik itu guru ataupun siswa, diwaspadai. Yang keempat, pendekatan komunikasi guru melalui alat-alat elektro atau kemampuan IT. Melalui elektro atau kemampuan IT, tidak ada penataran lagi mengenai kurikulum merdeka. Saya masih awal Pak, tidak pernah buka. Pak buka. Bagaimana bentuknya modul ajar, bagaimana? Tidak ada RPP sekarang kan, ada modul ajar. Bagaimana bentuknya? Buka PMM. Iya, buka. Di sini dirinci. Kemudian ada ujiannya. Oh lebih marinego filmnya mau ujian letak lulus, uniku boleh, uniku. Ya harus telaten, ingat fokus. Gitu. Kemudian yang kelima, saya titip kepada Bapak dan Ibu, tolong untuk menanamkan rasa nasionalisme di SDN Baban 1 ini diadakan upacara. Saya sudah pamit kepada kepala sekolah rapat di Kecamatan Gapura bahwa sewaktu-waktu, tidak tiap Senin, sewaktu-waktu saya akan ikut upacara di sekolah Bapak dan Ibu. Pak, nanti kerja poten, Pak, tidak apa.
Kita ngerasa benar, kita ngerasa pemimpin. Jadi jangan membentuk pengawas setiap minggu untuk upacara di Gresik. Iya. Jadi Pak Subagri, Babon, Pak Panagan, Pak Badut kenyataan masih ada yang bendera lekat. Di Gapura Tengah. Kalau yang lain-lain pinggir jalan, saya yakin pasti melaksanakan upacara. 3 sekolah yang saya pantau dengan intensif, Gresik Putih, Panagan, Gapura Tengah. Kemudian di Panagan ini ada seorang guru, ternyata dia penulis. Ada 8 buku yang dikontrak dengan Singapura. Saya pegang fotokopi kontraknya. Nah, sekarang dicanangkan 1000 guru menulis di Kabupaten Sumeneb, termasuk Pak Naryanto. Saya tanyakan, saya bel, berhasil nulis, kamu dudul. Mereka ini nggak emak gitu. Apa Pak yang mau ditulis? Apa yang sampai lihat? Apa yang sampai lihat? Itu ditulis yang mencoba Pak. Ketika musim penghujan pertama kali turun, orang-orang di kampung menanam jagung. Saya juga menanam jagung bersama dengan keluarga. Tunjukkan dialognya sampean dengan istrinya. Begitu. Di sela-sela menanam jagung, anak saya itu membantu. Selain itu juga ke sekolah. Sorenya ngaji di ustadz ya. Ceritakan seperti itu. Terus dibuatkan pembibitannya seperti apa. Tapi jangan serem. Cuma semprot pakai apa itu harus ada referensinya Pak. Harus ada referensinya dari buku pertanian tentunya, jarak menanam jagung, pemupukannya berapa kali, jagung unggul seperti apa. Bukan laki, aku juga Pak. Juga itu. Disilakan, diangkat yang sederhana saja. Mungkin kau letak semak berlanggar, kita oleh langgar. Setiap hari dirawini siswa-siswa mengaji dan sebagainya. Tapi setelah Kak Kiainya wafat, tidak ada yang mengganti. Lama-lama suraunya itu roboh. Ternyata surau itu roboh, bukan hanya surau yang roboh, mental dan pikiran masyarakat sekitarnya juga roboh. Iya ya Pak. Itu tes kali Pak. Tapi kalau itu udah sebel. Majalah Gempang sampai Pak Gempangnya anak kopi ya. Saya buat tulisan itu macam-macam, nggak pernah selesai, hanya dilanjutkan terus dengan Pak Saidi. Jadi kegiatan menulis, seorang guru memang harus menulis. Apalagi menulis kegiatan pembelajaran berupa KRI, boleh karya tulis. Mesen malolo. Iya. Tulis. Ada yang bertanya, kalau buat latar belakang bagaimana? Bernilai latar belakang di belakang sekolah. Latar belakang pertama, bab pertama itu di karya tulis. Bagian pertama itu gambaran yang bagus. Jika gurunya begini, menggunakan alat begini, siswanya begini, bagus gitu. Pada kenyataannya baru realita. Di sekolah saya karena alatnya seperti ini, maka pelajarannya seperti ini. Tindakan selanjutnya harus diadakan. Ini pendahuluannya. Baru masuk ada rumusan masalah. Iya ya Pak, gampang sih, gampang. Itu benar tetap Bu, sekarang ditata. Pak Naryanto itu terus dibantah. Apalagi yang mendampingi Bu Lili Rosa, kepala sekolah mana ini? Bukan.
Burosa. Burosa ya. Pensiun. Bengkal pindahan dari Padian satu. Itu dengan Pak Anjas. Itu bagiannya SD di Gapura ini. Makanya sakit. Bagiannya Itu gak sakit. itu dibantah terus Bu dengan Pak Sekdis. Itu tidak main-main. Bisa-bisa mengalahkan kegiatan pembelajaran karena itu kegiatan dinas pendidikan. Jadi ya bersabar kalau yang belum terpilih, insya Allah di kemudian hari terpilih juga untuk menulis, terutama yang muda-muda. Sekarang bersabar dulu kalau tidak terpilih. Tak terus. Ribet. Bosan nama sekolah. Pengalaman. Iya, pengalaman. Tapi Lebih membaca analisa analisa, mereka kalau baca cerita. Judulnya hampir mereka manusia pemakan darah. Yang ada di Sumeneb, manusia pemakan darah itu dulu, bukan sekarang. Dulu itu disebutkan. Dulu ya disebutkan di Sumeneb mungkin tidak ada. Karena itu merupakan bapak atau sesepuhnya yang memiliki ilmu hitam tinggi. Ada orang sebutkan dulu, Pak. Tidak apa. Memang itu ceritanya. Yang memiliki ilmu hitam tinggi sesungguhnya dulu mau diturunkan kepada anak-anaknya tidak mau, sehingga anak-anaknya itu mengalir darah di dalamnya menjadi sifat vampir, pengisap darah. Tapi Lisa mengemasnya cerita itu di Universitas di Inggris. Kok tahu ya di sebelah baratnya kantin di universitas itu ada musala kecil. Itu di tempat sholat bagi mahasiswa yang Islam. Kemudian di utaranya ada parkiran. Maka Lisa pernah Lisa. Kita nyaki betul. Kemudian baca di badan. Boh. Tapi jangan aja pernah binangan kok. Kalau nggak ternyata itu punya referensinya banyak. Itu di buku Iya. Orang mulai soal diganggu. Kenapa boleh ibu? Malam cuma ada ganggu tak bisa nulis. Jadi jelas tak bisa nulis. Jadi nulis itu tak bisa diganggu. Karena apa ya? Pikirannya itu tak nyambung. Tak bisa diganggu. Jadi harus tenang, malam-malam tenang. Jadi Bapak dan Ibu, saya selaku pengawas berkewajiban untuk mendorong, bisa dorong, kemudian memotivasi Bapak dan Ibu guru untuk menulis baik itu fiksi maupun non fiksi, harus menulis. Ya mudah-mudahan bisa menulis. Siapa tahu di SDN Baban ini ada yang gemar menulis. Menulis ini sepertinya gampang. Tapi untuk bisa menulis ini harus banyak membaca. Karena gue minum air, menginum air sekali ada telur botolnya kan, insya minum itu. Pas tak baca buku sekali bisa nulis, tidak bisa. Tapi baca buku sekali minimal itu dalam 1 bulan ada 10 buku yang dibaca baru bisa menulis. Mana tak jalan apa nulis. Ini titipan dari Pak Sekdis. Jadi guru-guru didorong. Saya bilang ke Pak Sekdis, jangan didorong, justru tersungkur. Kan dia didorong tersungkur. Akhirnya tidak memikirkan pembelajaran. Bisa jadi kan? Iya. Terus yang kedua, kemampuan manusia berbeda-beda. Kata apa sokok beremah untuk nggak bisa nulis, kita bisa. Terlalu banyak penekanan sakit. Saya kira hanya didaftar seperti itu. Ternyata setiap pengawas harus 2 orang kepala sekolah dan
10 guru yang harus dibina untuk menulis dalam tahun 2023. Nanti pada tahun 2024 lagi nambah lagi. Jadi kontak gue jadi hampir-hampir ini benar. Mungkin kamu jadi ya. Kan nak milih nada tu, Pak. Nah, Tak milih Pak nada tu. kasih konsultasi, konsultasi dengan kedua kandidatnya. Yang pertama, yang kedua di PTK Tangga Pura ini ada orang-orang yang sekiranya bisa menyerap informasi sekolah ini, siapa yang gurunya berpikir agak maju, saya ambil. Ini benar ya? Pak Rianto lebakan Dr. Kopri, Pak Tobi belum tahu. Ini tak boleh pakai tidak apa? Kayak maksud bos itu kalau Pak Andri itu, kayak gini aja. Iya. Kok itu dipaksa, Pak? Bukan dipaksa, saya kan dipaksa. Terpaksa, tidak memaksa. Tapi terpaksa. Iya. Terpaksa diri dulu. Boleh Bapak. Pak Subagri yang kepala sekolah. Kok kemarin anak-anak tulis sekolahnya dari sekolah tertinggi. Saya tulis cerita-ceritanya. Gapura bareng ada Bapak. Dua orang malah di sana. Termasuk nomor hati dengan orang ini. Ngebel saklar. Ini kok udah di mak jaga IB. Ntar ke pasar kabarnya ini. Minta gambaran, minta contoh. Saya beri contoh. Saya beri gambaran. Dia dinyanyi. Kalanya gue saya sebagai saya cerita. Iya bu ya. Oles kemarin bel. Kemarin ada tak bisa. Macam ini semua kalau bukan nyaman nulis. Ya, saya kalau nulis bukan seperti sampean. Saya sudah ya bisa dikata menulis seperti menulis biasanya menulis, hanya belum bisa. Malah biasa. Saya mengangkat cara membuat teki, kemping teki. Membuat TK menghidupi keluarganya yang istrinya mencari rezeki, suaminya bekerja serabutan, tapi dapat menyekolahkan anaknya yang namanya Madruki sampai lulus jadi perawat. Di sisi lain ada rumah tangga yang pekerjaan orang tuanya membuat garam di ladang garam, tapi bukan miliknya sendiri, ladang orang. Tapi mampu menyekolahkan anaknya yang perempuan yang bernama Rizkia menjadi bidan. Akhirnya Madruki dengan Rizkia ketemu di satu puskesmas, kemudian dimenangkan. Pakai sambutan bahasa Madura masuk bilingual 12. Mare-mare. Apa itu sudah selesai bukunya? Mare-mare yang tos bahasa ini di sini. Mari kita belum. Nama ada buku dari sampean. Tapi yang penting berdua ini kewajiban dinas. Jadi itu ada 6 titipan saya ya. Tolong diperhatikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ke depan SDM bakat satu ini akan lebih baik, sehat walafiat. Mungkin ini Pak Suroso yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.